Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Loreta, program studi S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama. Kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil resume saya. Kali ini materi kemarin disampaikan oleh Ibu Dr. Harsanti, modul ke-6, tentang security prosedur atau prosedur keamanan di lingkungan kerja, di lingkungan gudang, dan ada juga K3. Untuk modul ke-6 ini dibagi ada 3 subbab ya. Nanti ada masing-masing saya akan presentasikan satu persatu. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Untuk yang belum nonton video pertama saya sampai video kelima yang kemarin, silakan ditonton dulu supaya ini sebagai materi tambahan aja untuk menangani sebuah kecelakaan di tempat kerja itu seperti apa, terutama di gudang. Oke. Di sini saya akan share screen yang subbab pertama dulu, ya, subbab pertama tentang security prosedur. Oke, di sini mungkin waktu pertemuan minggu lalu, Bu Santi di sini beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris ya, full bahasa Inggris. Cuman kali ini saya akan mempresentasikan, saya akan meresum kembali dan saya akan menerangkan kembali ke teman-teman semua yang belum tahu tentang keamanan di tempat kerja atau K3 dan security prosedur. Ini mungkin ada beberapa materi yang udah aku translate, jadi mungkin supaya bisa dipahami atau dicerna waktu saya menyampaikan materi yang ini. Jadi yang modul pertama nih, modul 6 kan ada 3 subbab. Yang subbab pertama, di sini ada prosedur. Jadi di sini prosedur keamanan ketika kita bekerja dengan gudang, ya, barang-barang di gudang dan kontainer atau kargo. Nah, apa saja sih elemen yang ada di sini? Yang pertama, menjaga keamanan barang dan kargo. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman atau situasi keamanan. Yang ketiga, menanggapi ancaman atau situasi keamanan. Yang keempat, menyimpan catatan keamanan. Di sini intinya poinnya untuk keamanan barang di gudang kita harus memperhatikan keamanan barang tersebut, keamanan kargo saat barang ini dimuat, jadi harus diperhatikan lagi keamanan dari kontainer tersebut. Kemudian mengidentifikasi ancaman apa aja sih yang akan terjadi, atau yang bakal terjadi di lingkungan gudang untuk situasi keamanannya. Terus yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi, kita menanggapi ancaman itu. Bagaimana sih cara menanggapi ada halnya ancaman ini, terus gimana caranya kita cari solusinya, cari solusi dari masalah yang ada, kemudian kita record, kita simpan catatan ini. Oh, ada yang harus diperbaikin kayak gitu. Ini yang pertama, menjaga keamanan barang kargo. Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan barang di gudang? Yang pertama adalah seal atau segel. Ini mungkin beberapa modul yang kemarin udah saya sampaikan sering tentang segel ya. Jadi segel, walaupun segel barang dari packaging maupun segel kontainer ya harus dikunci, digembok, itu harus selalu dicek. Dan jangan sampai ganti nomor. Kalaupun ada ganti nomor, dia harus mengajukan berita acara. Jadi kayak recordnya dan catatannya untuk pergantian nomor diajukan ke administrasi gudangnya. Kemudian semua pihak harus diinfokan, si pihak driver, si pihak pemilik barang, si pihak administrasi gudang, dan semua yang berhubungan dengan barang ini dan kargo ini itu harus diinfokan. Marking nih, ini di sini masih memperhatikan marking. Jadi untuk menjaga keamanan barang saat dimuat dalam kargo, dalam kontainer, itu marking harus tetap diperhatikan. Karena jangan sampai marking ini salah penempatan labeling atau marking. Jadi harus selalu dicek. Yang kedua, identifikasi ancaman atau situasi keamanan. Yang pertama nih harus bisa dikenali dulu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu ancaman apa sih yang bisa mengancam keamanan di barang dan kargo yang ada di gudang. Kita harus bisa mengenali dulu. Setelah itu kita memberikan hambatan. Maksudnya di sini kita cari solusinya. Bagaimana caranya kita mencari solusi supaya nggak terjadi ancaman di barang yang ada di gudang.
Yang ketiga, penempatan atau pemeliharaan yang tidak tepat dari elemen-elemen, ya, elemen-elemen ini dapat menyebabkan masalah keamanan. Yang pertama, menghalangi kamera keamanan, ya, seperti CCTV, itu aksesnya harus selalu jangan sampai tersembunyi aksesnya. Kayak akses ke personal yang tidak berwenang, kayak orang yang mau berbuat jahat di gudang kita, itu kita harus pasang CCTV. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kamera keamanan ini, kayak gitu. Supaya kita tahu orang yang mau melakukan kejahatan ini seperti apa, kayak gitu. Nah, ini yang pertama ada visibilitas. Visibilitas di sini ada apa saja sih? Ada garis pandang yang harus dijaga, ya. Maksudnya di sini adalah waktu mau masuk gudang nih, di pintu masuk dan pintu keluar ini harus dijaga. Maksudnya harus selalu terkontrol. Misalnya ada CCTV di dalam gudang, itu kita harus selalu terkontrol CCTV-nya itu mengarah kemana aja sih, mengarah ke pintu masuk, pintu keluar. Jadi waktu ada orang yang akses masuk keluar gudang, kita bisa tahu. Yang kedua ada memuat dermaga juga harus bersih dari segala penghalang visual. Ini juga ya, waktu bongkar muat ataupun loading, pengiriman barang, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang menghalangi CCTV untuk mendetek apa adanya kejahatan, kayak gitu. Yang keempat ada cermin besar yang harus dipasang pada bangunan atau gudang supaya membantu pengemudi saat membuat cadangan. Ini maksudnya adalah biasanya di jalan-jalan atau di sudut jalan itu ada yang pasang cermin besar. Biasanya sih bulat ya, yang warna orange gitu. Itu di fungsinya sama untuk kita bisa mengidentifikasi siapa aja sih yang berlalu lalang di sekitar gudang kayak gitu. CCTV ini yang paling penting. Di sini yang paling penting adalah CCTV karena apa? CCTV ini sangat penting untuk memastikan dan mencakup area-area yang penting yang biar nggak ada kejahatan atau nggak ada maling masuk ke gudang kayak gitu. Nah, untuk lighting, untuk lampu penerangan, entah itu lampu di dalam gudang atau di halaman gudang, di sekitar gudang, itu nggak boleh remang-remang, jadi harus cerah, ya, harus terang, kayak gitu. Parkiran dan gudang juga harus memerlukan pencahayaan yang memadai, jadi jangan mentang-mentang hanya parkiran terus kita nggak pasang lampu yang terang, hanya lampu yang neon atau lampu yang remang-remang, itu jangan ya, karena itu kalau kita pasang lampu yang remang-remang itu akan membuat si maling atau orang yang mau berbuat jahat itu bisa mengambil kesempatan itu. Oh, ini gelap kok, nggak apa-apa kan, nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang tahu gitu. Itu harus diperhatikan ya. Untuk pemasangan lampu, jangan yang remang-remang. Yang ketiga, menanggapi ancaman atau situasi keamanan. Di sini sesuai dengan prosedur keamanan tempat kerja, sesuai standar operasional prosedur, sesuai SOP yang sudah ditentukan di tiap gudang masing-masing. Itu beda ya SOP-nya, tergantung kebijakan dari gudangnya masing-masing. Jadi harus mematuhi SOP yang ada sesuai dengan persyaratan peraturan dan rencana yang sudah dibuat, kayak gitu. Mempunyai tanggung jawab yang jelas. Jadi untuk menanggapi ancaman ini kita catat tadi ancaman apa aja yang terjadi, misalnya ini rawan maling atau kayak gimana, kita harus catat dan mempertanggungjawabkannya dengan jelas, kayak gitu. Yang keempat, menyimpan catatan keamanan. Nah, di sini yang paling penting nih, kita rekam pemeriksaan keamanan dan tindakan pencegahan didokumentasikan ya. Jadi kita catat di record supaya bisa tahu, kita bisa mudah mengidentifikasi kejahatan apa yang terjadi di gudang kayak gitu. Tapi harus sesuai dengan SOP ya, harus sesuai dengan standar operasional prosedur di tempat kerja atau di tiap gudang masing-masing, itu kan pasti beda SOP-nya, kita harus sesuaikan. Nah, ini security plan, perencanaan dalam keamanan. Jadi tiap gudang ini harus memiliki perencanaan dalam keamanan. Nah, komponen dalam perencanaan keamanan ini meliputi ini. Ada 6 yang paling penting. Yang pertama adalah physical security. Di sini keamanan fisik, keamanan yang bisa dilihat dengan fisik. Jadi kan CCTV ya, kita bisa tahu, oh ini ada CCTV-nya. Dan si pihak operator juga harus standby di depan komputer ataupun perlu ya. Kita harus bisa ngecek terus. Atau ada kejadian yang janggal atau customer yang dicurigai kayak gitu. Yang kedua ada standar operasional prosedur. Ini paling penting ya. SOP ini paling penting karena kalau nggak ada SOP kerjaan itu kan nggak berjalan sesuai dengan
tujuannya nggak efektif kayak gitu. Jadi harus diperhatikan sesuai dengan SOP-nya. Dan kembali lagi SOP tiap gudang itu kan beda-beda. Jadi kita harus lihat lagi dari kebijakan dari gudang masing-masing itu SOP-nya kayak gimana. Tapi biasanya sih kalau tiap gudang itu pasti pasang CCTV ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh pasti pasang CCTV. Soalnya itu kan keamanan yang paling akurat kayak gitu. Yang ketiga, personal security dan training. Nah ini, keamanan orangnya atau si petugas gudang, si pekerja nih, ini juga harus di training, maksudnya harus dikasih keamanan. Misalnya dia waktu mau masuk kerja nih, dia harus di training, dia harus diberi SOP yang jelas. Oh kerjamu kayak gini, gini, gini. Oh kamu nggak boleh kayak gini, kayak gitu. Harus jelas. Yang keempat, visitors. Nah, pengunjung atau tamu yang datang ke gudang ini juga harus diberi keamanan ya, harus dikasih SOP. Untuk tamu yang datang itu harus lapor ya, pasti harus lapor. Terus biasanya kalau di gudang tuh kita dikasih identitas, misalnya tamu dikasih rompi atau topi warna orange, nanti untuk khusus pegawai warna biru, nanti khusus vendor warna apa kayak gitu. Kita harus perhatikan hal itu ya, karena untuk keamanan juga. Karena kalau enggak, misalnya ruang admin atau ruangan kantor itu kan nggak boleh dimasukin tiap orang atau tiap tamu yang datang ke gudang. Nah, kita harus antisipasi hal itu supaya si pengunjung ini tadi nggak sembarangan masuk. Kalau misalnya si pengunjung ini nekat masuk, kita kan bisa tahu identitas. Oh, ini tamu. Dilihat dari apanya? Kita bisa lihat dari visual. Oh, rompinya hijau, berarti dia tamu kayak gitu. Kalau oranye dia kerja kita atau pihak gudang kayak gitu. Yang kelima, IT security. Nah ini yang paling penting juga IT ya, untuk sistem ini juga harus diamankan karena nggak semua orang bisa akses ke sistem itu kayak WMS kayak gitu ya. Itu harus dipegang oleh salah satu orang aja. Kalau misalnya bisa diakses dari pihak-pihak yang berkepentingan saja, misalnya direktur itu bisa akses, si admin gudang bisa akses. Nah, satu sistem WMS ini belum tentu si admin ini bisa buka aplikasi yang di akunnya si direktur atau si supervisornya, ini belum tentu karena punya akses sendiri-sendiri, jadi harus diamankan, harus dikasih password kayak gitu. Yang keenam, customer evaluation. Nah, si customer ini juga harus diperhatikan, jangan, kita kan nggak tahu ya orang ini punya itikat baik atau buruk. Kalau misalnya ada customer datang, kita harus catat keperluannya apa, ingin bertemu siapa, tujuannya apa, kita record, terus kita evaluasi. Kalau misalnya dia datang dari perusahaan A, kita cari tahu nih, apakah benar perusahaan ini ada atau enggak, terus punya perlu yang sama dengan yang disampaikan customer kita. Kalaupun misalnya dia cuma mengada-ngada atau cuma membawa nama perusahaan si A ini, nah itu kan bisa dituntut tuh orangnya tuh, berarti kan dia kan nggak jujur dan punya etikat yang buruk terhadap bidang kita kayak gitu. Nah ini physical security, keamanan fisik nih. Tadi yang udah ada ya, CCTV, alarm sistem. Alarm ini juga sangat penting ya. Misalnya ada orang berbuat jahat kayak gitu, kita udah pasang alarm di situ, jadi bisa tahu, bisa teridentifikasi kayak gitu. Pagar nih paling penting, pagar. Kita nggak kebayangkan kalau gudang itu cuma kotak aja gitu bangunannya, terus halamannya gede kayak gitu. Kita harus kasih pagar, pagar yang tinggi, kita harus pasang tembok di sekitaran itu. Dan untuk pagar kita bisa nih pasang yang di atasnya itu kayak apa, kaca, pecahan kaca itu ya, beling dikasih kawat atau pecahan kaca tuh beling, itu bisa untuk mengantisipasi kalau emang niatnya orang ini jahat, dia kan pasti akan nekat ya, namanya orang maling gitu kan nekat, bisa aja dia langsung lompat. Kalau misalnya kita kasih itu, kita antisipasi di atas pagarnya kita kasih kawat dan pecahan kaca, itu mungkin dia mengurangi niat jahat dia untuk nggak jadi masuk ke gudang kita kayak gitu. Nah, lampu ini juga harus cukup terang karena tadi ya, kalau lampu ini remang-remang nggak kelihatan, orang juga pasti mengidentifikasi dari CCTV juga nggak jelas kayak gitu. Tapi di sini harus ada catatan ya, kalau di lingkungan gudang, misalnya kan ada pohon nih, kalau pemasangan CCTV ini terhalang oleh pohon, ini juga susah juga nih, maksudnya kita susah mengidentifikasi orang yang berbuat jahat nih, kayak gimana kita juga nggak tahu. Jadi kalau bisa dijauhin dari pohon-pohon, supaya kita bisa tersorot langsung ke yang dituju kayak gitu. Sirine, nah ini adalah salah satu cara upaya
salah satu cara supaya jika ada maling, dia akan menggagalkan tindak kejahatannya kayak tadi ya. Kalau misalnya si petugas gudang itu kan shift-shiftan ya, dia mungkin ada yang tidur di gudang itu kan gantian. Nggak mungkin kan misalnya satu gudang ada 3 satpam, ada 3 petugas yang stay di gudang ya. Nggak mungkin kan gudangnya ditinggal itu aja. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya ini tidur semua kan nggak mungkin. Pasti kan giliran nih salah satu. Kalau misalnya dari salah satu ini mendengar atau tahu ada orang yang ingin berbuat jahat dan memasuki wilayah gudang, ya, atau ruangan di gudang, dia bisa nih pencet si sirine ini kan pasti kan bunyi nih, bunyi dan keras. Otomatis si maling ini kalau mau ingin berbuat jahat, kalau udah dengar sirine dia kan pasti ketakutan, takut kalau digerebek, takut kalau dipukulin, takut kalau ketahuan ya kan. Otomatis dia mengundurkan diri, ya nggak jadi melakukan kejahatannya, lebih baik dia pulang aja daripada nanti ketahuan kayak gitu. Ya, selanjutnya struktur bangunan juga harus kuat ya, pagar kayak gitu. Pagar ini juga harus diperhatikan supaya tidak mudah maling bisa memasuki wilayah gudang kayak gitu. Terus pintu atau gate dalam gudang ini juga jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak itu akses untuk maling masuk keluar juga gampang kalau pintunya banyak. Kalau pintunya cuma aksesnya 3 dan dijaga si petugas gudang semua, dijaga satpam, dia kan nggak mungkin mudah memasuki ini kan, dia pasti bingung dan berpikir gimana caranya aku bisa masuk. Nah, itu kan untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Kunci, gembok, segel ini paling penting ya. Jadi nggak cuma kontainer aja nih yang disegel, yang digembok, gudang juga perlu digembok. Rumah aja kan perlu gembok, perlu segel, perlu tralis ya toh. Nah, gudang ini juga perlu kunci, gembok, segel. Terus ada case kayak gini, kalau misalnya gudang ini libur dalam jangka waktu yang lama atau 2 bulan, 3 bulan ya, misalnya ada keperluan apa yang memang harus menuntut gudang ini untuk libur lama, nah ini juga harus diperhatikan nih untuk kunci, gembok, dan segelnya ini. Apabila gudang ini akan libur lama, ya, maka semua pihak yang terlibat di dalam gudang kayak administrasi gudang, supervisor, HRD, dan tukang parkir, satpam, semua yang terlibat dalam gudang ini harus menyaksikan saat penyegelan ya, saat gudang ini dikunci, digembok, itu harus disaksikan semua. Karena apa? Mengantisipasi kejadian yang nggak diinginkan. Misalnya yang kunci cuma HRD atau si pihak admin. Terus suatu ketika kembali ke gudang, ada barang yang hilang atau yang rusak. Nah, pasti yang disalahin kan secara otomatis yang disalahin yang bawa kunci kayak gitu, atau dia nggak amanah, atau dia lupa nggak kesegel kayak gitu. Jadi harus saat penyegelan ini harus semua pihak menyaksikan ya. Terus kemudian parkir lah. Untuk parkirnya juga harus diperhatikan nih. Untuk modelku yang kelima kemarin, aku kan sempat jelasin nih, parkir untuk kontainer ya, untuk bongkar muat harus diperhatikan. Nah, di sini tempat parkir itu kita harus pisah-pisah nih. Parkir untuk pegawai, parkir untuk visitors atau untuk tamu, terus kemudian parkir untuk kontainer sendiri ya, kayak gitu. Jadi jangan dicampur, misalnya ada tamu parkirnya di tempat parkir kontainer, kan nanti mengganggu aktivitas bongkar muat kan kalau kayak gitu. Jadi harus dipisah-pisah, harus diperhatikan lagi untuk tempat parkir ya. Tempat parkir pegawai juga disendiriin, biasanya ini agak belakang atau beda dengan parkir untuk tamu kayak gitu. Nah ini SOP, Standard Operating Procedure. Ini harus disampaikan ke semua personil atau semua pihak yang terlibat dalam gudang atau semua pekerja yang ada di gudang, dan harus memahami prosedur. Jadi kita sebagai HRD atau sebagai seorang pimpinan pemilik gudang, kita dalam memberikan SOP kepada bawahan kita, kepada administrasi gudang, entah itu satpam, tukang parkir, semua kita harus sampaikan dengan sesuai dengan prosedur. Dan kita waktu menyampaikan ini harus jelas, ya harus jelas, dan jangan menimbulkan si orang ini waktu diberikan SOP ini bertanya-tanya kayak itu. Nah, jangan ada selisih, diskriminasi. Jangan ada selisih. Maksudnya di sini untuk penyampaian itu harus bisa diterima dengan jelas. Jangan kelebihan dan jangan kekurangan juga. Nah, untuk segel kontainer ini tetap sama ya, waktu segel kayak model yang kelima kemarin tetap diperhatikan. Jadi SOP untuk segel untuk kontainer ini juga harus didokumentasikan ya pada saat mensegel, dicatat juga, terus dibikinkan berita acara. Jadi dicatat, oh waktu penyegelan ini tanggal sekian yang nyegel
drivernya ini, kontainernya nomor ini, kayak gitu. Dan cycle harus selalu dicek, karena mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan tadi, misalnya di tengah jalan ada orang yang berbuat jahat, terus ataupun malah drivernya sendiri melakukan uh, mengambil barang yang dalam dengan dia udah nyiapin nih, namanya orang jahat itu kan udah punya planning ya, udah punya planning. Jadi segel ini harus selalu dicek, karena apa, kalau nggak selalu dicek ini nanti bisa terjadi nomornya beda, terus ya walaupun segelnya sama, misalnya nih seorang driver ini uh, punya niat jahat ya, pas di tengah jalan nih, nggak mungkin kan misalnya kalau dia kirim keluar kota atau keluar pulau itu 1 hari sampai, pasti kan dia akan melewati pagi, siang, malam ya. Nah waktu malam hari dia berhenti di tengah yang jalan yang sepi, dia bisa aja kalau punya niat jahat, misalnya barang ini berharga atau barang ini bernilai jual tinggi, dia biasa aja nih udah nyiapin segel, jadi dijebol kayak gitu itunya apa kontainernya, terus diambil barangnya, terus disegel ulang. Nah ini jadi sih kita tuh nggak boleh ya, kalau misalnya segel ini ganti nomor tiap segel itu kan pasti beda-beda. Nah di sini harus diperhatikan kalau misalnya segel ini dijebol, nah kita harus ganti yang baru disesuaikan dengan nomor yang sama kayak gitu apabila segelnya ini rusak kayak gitu. Yang keempat, prosedur untuk manifest harus jelas. Manifest ini kayak dokumen yang biasanya ada di bea cukai ya, kayak gitu. Untuk apa, pengangkutan barang kayak gitu. Akses kontrol fisik, jadi tidak semua orang boleh memasuki gudang ya tadi ya. Biasanya kalau di kantor-kantor perusahaan itu kan pasti ada tulisannya nih, selain karyawan dilarang masuk. Nah kayak gitu. Jadi itu mengakses kontrol fisik aja supaya nggak tiap orang tuh bisa masuk. Kayak tamu yang nggak boleh masuk, harus pegawai gudang atau si pihak admin aja yang bisa masuk ke ruangan gudang kayak gitu. Nah dan nggak semua orang tuh bisa melihat proses bongkar muat juga ya. Ini kan hitungannya privacy ya. Kalau misalnya tiap orang bisa lihat bongkar muat, kan ketahuan nih dokumen-dokumennya, oh ini perusahaan ini kirim barang ini, kan nanti kan akan merugikan si pemilik barang juga, ya kan, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan waktu bongkar muat itu kita harus batasin siapa aja yang boleh lihat. Biasanya sih cuma pihak admin, driver kayak gitu. Kalau setahu saya, jadi nggak semua orang bisa melihat waktu bongkar muat kecuali ada surat izinnya kayak gitu. Yang keenam harus mengidentifikasi. Jadi SOP untuk si pemilik gudang, pekerja gudang dan tamu yang datang ke gudang itu harus diidentifikasi lagi. Jadi kayak tadi ya diberikan rompi untuk tamu yang datang itu diberikan rompi ataupun topi sebagai identitas. Kita harus bisa memberi identitas nih. Oh kalau misalnya rompinya oranye berarti dia tamu. Kalau misalnya rompinya hijau dia pekerjanya si gudangnya ini sendiri gitu ya. Untuk ini sih pengenalan visual aja ya, biar bisa dikenali kayak tadi, kita mengurangi hal-hal yang nggak diinginkan. Kok tamu bisa masuk-masuk ke aksesnya IT kayak gitu. Terus yang ketujuh, sopir nih. Nah, sopir pada saat bongkar muat ini juga harus dikasih SOP. Sekiranya bongkar muat ini lama ataupun memerlukan waktu yang berjam-jam, kita harus kasih SOP kepada sopirnya. Pak sopir, ini kira-kira bongkar muatnya kurang lebih membutuhkan waktu sekian. Bapaknya silakan mohon ditunggu di tempat tunggu yang sudah disediakan kayak gitu. Jadi kita harus kasih SOP ke sopirnya nih. Sopirnya ini perlu menunggu nggak? Kalau misalnya nggak perlu nunggu, misalnya barangnya cuma dikit, ya udah drivernya biasanya ikut bantuin bongkar muat ini. Kalau misalnya barangnya banyak dan membutuhkan pengecekan dokumen juga lama, itu kita harus memberikan SOP ke tukang supirnya ini, si drivernya ini, kira-kira dia mau nunggu nggak. Kalau misalnya mau nunggu, kita harus menyediakan tempat untuk ruang tunggu untuk supir kontainernya ini gitu. Dan ini biasanya supir itu kan merokok, jadi kita di lingkungan gudang itu nggak sembarangan dia boleh merokok. Jadi kita harus waktu dia menunggu ya, waktu bongkar muat dia harus disuruh menunggu, kita harus sediakan tempat untuk merokok juga. Jadi nggak di sembarang tempat dia bisa merokok dan membuang puntung rokoknya kayak gitu. Itu juga salah satu menjaga kebersihan, SOP kebersihan juga, keamanan juga. Nanti takutnya kalau misalnya dia buang puntung rokok di sembarang tempat terus ada yang kebakar, itu kan juga melanggar
SOP yang sudah ditentukan kayak gitu. Yang kedelapan, si driver ini harus diidentifikasi nih, datanya harus jelas. Oh, KTP-nya sesuai nggak sama dokumen yang ada nih, kayak gitu. SIM-nya. Nah, SIM ini kan beda-beda, nggak semua driver bisa bawa kontainer ya. Kalau SIM itu kita harus benar-benar cek juga sih dia, maksudnya udah sesuai nggak, maksudnya dengan bidangnya kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang ini kan ada masa pandemi COVID-19, kita harus perhatikan lagi nih si drivernya, dia mematuhi protokol kesehatan nggak. Kalau misalnya dia nggak bawa masker, ya gimana caranya? Atau kita yang kasih masker kayak gitu, atau kita yang kasih hand sanitizer. Jadi saat dia datang ke gudang, oh Pak silahkan cuci tangan dulu atau kayak gimana. Itu juga harus disesuaikan dengan SOP yang ada ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 kayak gitu. Nah ini convenience security. Jadi kendaraan ini juga harus diperhatikan nih untuk keamanannya. Jadi hati-hati dengan penyelundupan, takutnya ada orang jahat tadi ya, kita kan nggak tahu etikat orang ini baik atau buruk kayak gitu. Yang ada di manifest juga jangan sampai terbawa. Nah, dokumen dalam jasa angkutan ini yang maksud manifest ya, yang biasanya digunakan oleh bea cukai, juga jangan sampai kebawa. Jadi waktu cek dokumen itu si pihak admin harus diperhatikan benar-benar kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menolak kendaraan. Maksudnya di sini adalah jika si drivernya ini udah diberi kewenangan untuk mengantarkan barang A ini ke tempat B, ke daerah B, kalau misalnya dia menolak, itu kita harus tanyain dulu nih, kenapa alasan dia menolak? Apakah dia memang sakit, atau memang dia karena malas, atau memang karena dia ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda? Kita harus tanyakan dulu kayak gitu. Jadi persiapan driver ini harus penting. Takutnya nih, kita udah nyuruh si driver ini kirim barang A ke luar kota misalnya, dan dia ini memang benar-benar sakit, terus kita paksa dia untuk antar barang. Lah kalau terjadi apa-apa dia di jalan atau kecelakaan atau apa, kita kan nggak tahu ya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan seperti itu, jadi kita harus tanya kesiapan driver kayak ini. Bapaknya ini siap enggak, mampu enggak, kalau misalnya dia sakit ya, ini kan kalau ditanyain kalau dia berhalangan kayak gitu, kita harus tanya alasannya kenapa kayak gitu. Yang keempat, ada SOP untuk orang yang tidak berkepentingan. Jadi untuk mobil kontainer, itu juga harus ada SOP-nya. Kontainer kosong pun itu juga harus ada SOP-nya. Kayak gitu. Terus yang kelima, untuk kontainer atau truk yang sudah diisi, tidak boleh dimasukin orang lain. Jadi misalnya kita udah loading nih, udah masukin barang untuk shipping. Nah, orang lain ataupun orang yang di sekitar gudang yang orang nggak berkepentingan di situ, itu juga dilarang masuk ke kontainer kayak gitu. Nah, satu case lagi, contoh nih, misalnya si driver A ini dia membawa kontainer yang sama, terus ke perusahaan yang sama juga. Dan kalau misalnya nih di luar konteks ini pun, kalau seorang driver mau masuk ke suatu perusahaan, mau untuk mengirim barang atau mengambil barang, itu kan harus dicek nih dokumennya ya, fotokopi KTP, SIM, ini sesuai nggak sama dokumen yang ada kayak gitu. Jadi disesuaikan data pribadinya si driver. Kalau misalnya drivernya ini sama, kontainernya sama, terus dia bolak-balik ke perusahaan yang sama, nah ini juga sama, waktu dia datang ke perusahaan itu tetap dicek lagi, dicek ulang KTP SIM sesuai nggak, sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan itu. Waktu dia mau pergi dari perusahaan ini, dia juga harus membawa dokumen-dokumen dari perusahaan ini. Udah kan, dia pergi, terus dia datang lagi ke sini, ke tempat yang sama, harus dicek lagi kayak gitu, karena ini termasuk keamanan juga, masuk ke dalam convenience security kayak gitu. Takutnya nanti kan sopirnya kok ganti gitu ya, walaupun kita udah kenal orangnya, tapi tetap harus dicek lagi, dicek ulang dokumennya kayak gitu. Nah ini employees personil. Jadi waktu kita mau rekrut karyawan, mau merekrut karyawan, ini juga harus diperhatikan nih. Kita harus training dulu, kita harus tahu latar belakangnya ini, dia referensinya dapat dari mana, oh dia seperti ini itikatnya gitu. Kita harus menginvestigasi dulu. Terus di gudang ini juga harus menetapkan prosedur untuk rekrutan ya, rekrutan. Misalnya kalau misalnya si karyawan si A ini udah diterima kerja, biasanya kan di training.
Setelah di training biasanya dia kan diberi SOP ya. Oh, peraturan kerja di sini tuh kayak gini, yang nggak boleh dilakukan kayak gini, kamu kerjanya harus kayak gini. Misalnya 8 jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus oh ini kamu kalau misalnya si driver pasti dikasih akses kunci. Nah iya dikasih akses kunci, ini kunci kontainer ini yang harus kamu bawa kayak gitu. Ini juga harus didokumentasikan, harus ada lembar dia itu benar-benar menyetujui kayak gitu. Biasanya dia disetujui dari kedua belah pihak ya, yang memberikan kewenangan dan yang diberikan kewenangan kayak gitu. Terus informasi aplikasi verifikasi pra ketenaga kerjaan seperti riwayat pekerjaan dan referensi ini ya. Jadi kita harus tahu nih referensi si pekerja ini, referensinya kayak gimana, terus ada riwayat pekerjaannya apa kayak gitu. Jadi harus diverifikasi dulu sebelum dia mulai bekerja. Prosedur perhentian personil. Nah, waktu kita PHK si petugas gudang atau karyawan gudang, kita harus perhatikan sesuai SOP lagi. Kita harus tarik semua fasilitas yang kita sudah berikan ke dia. Kayak misalnya kayak kunci ini. Kalau misalnya dia supir, kita kan kasih akses kunci untuk bawa kontainer. Nah, kalau misalnya dia resign, dia keluar, kita harus ambil kuncinya itu otomatis ya. Itu kan inventaris gudang. Kalau misalnya dia biasanya kan dikasih seragam atau rompi, topi, atau ID card, itu kita harus tarik semua walaupun dia resign. Kita harus tetap tarik karena itu kan data kita ya. Takutnya dia waktu resign terus disalahgunain, dia misalnya bisa aja ya orang buat jahat kayak tadi ya, punya itikat buruk. Dia udah resign dari perusahaannya kita, dari gudangnya kita. Terus dia masih bawa nih APD atau rompi yang dari kita, dipakailah dia. Otomatis itu kan ada identitas gudangnya kita atau ada nama gudangnya kita atau misalnya gudang LD gitu. Misalnya dia pakai rompi, oh gudangnya LD. Terus ada orang nawarin jasa. Nah, dia yang bawa kontainer, terus dia melakukan kesalahan. Nah, otomatis kita tahu yang kena kalau misalnya dia melakukan kesalahan dalam pengiriman barang atau nggak sampai barangnya, maksudnya barangnya nggak sampai ke tempat tujuan atau barangnya hilang. Nah, dengan dia membawa identitas rompi yang kita berikan tadi, itu kan bisa membawa nama buruk gudang kita juga, membawa nama buruk gudang maksudnya mencemar nama baiknya gudang kita kayak gitu. Jadi waktu dia resign, kita harus tarik semua fasilitas yang sudah kita berikan ke karyawan tersebut kayak gitu. Akses kontrol. Nah ini, rencana keamanan menyediakan proses untuk secara positif mengidentifikasi dan mengendalikan pergerakan semua orang di lokasi. Jadi pergerakan semua orang di gudang ini harus diberi SOP kayak tadi ya. Kamu harus diberi SOP, tukang parkir, satpam, tugas gudang, sepihak admin, semua harus memperhatikan SOP yang sudah diberikan tiap porsi bidangnya masing-masing. Nah, kalau bisa tiap tamu yang masuk itu kan biasanya lapor keperluannya apa, tujuannya apa, mau menemui siapa, harus ada surat pengantar perjalanan dinas biasanya harus ada. Oh dia kesini disuruh ngapain kayak gitu, biasanya disuruh tunjukin. Selain itu bisa aja nih kita sediain tempat di pintu inbound ya, kita sediain tempat di pintu inbound, terus kita suruh jaga nih satpam di situ atau petugas gudang di situ. Waktu si tamu ini masuk ya toh, kita sediain palet. Nah, dia suruh berdiri di situ, kita sensor. Kalau misalnya kalau kita ke bandara atau ke stasiun terminal itu pasti kan ada sensor ya. Nah, di sensor kayak gitu. Supaya apa? Dia membawa barang-barang yang bawa benda tajam atau apa kan kita nggak tahu, jadi kita harus cek kayak gitu. Nah, selain itu petugas yang bekerja di lapangan kita juga harus memperhatikan nih, nggak boleh ada pakaian yang ada sakunya gitu. Jadi harus benar-benar dia kalau kerja di lapangan ya harus pakai celana pendek, tapi tanpa yang ada sakunya yang banyak itu, tanpa itu. Terus dengan bawa topi rompi pun ya, kaos oblong. Jadi kita memberikan fasilitas itu jangan ada yang saku, kan kita nggak tahu kalau misalnya dia kasarannya di gudang ini dia ada yang customernya ini nitipin HP atau handphone ya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya dia udah HP-nya udah jelek, pengen ganti belum punya uang, nah dia adalah kayak gitu ya.
kesempatan dalam kesempitan, terus dia ambil, nggak apa-apa lah, satu kan piece-nya lagi banyak nih, misalnya 1.000 kan kita nggak mungkin loh ngitung lagi, kecuali itu udah di barcode, kita terdetek ke WMS, kalau misalnya oh barang ini kok kurang satu, nah itu bisa jadi dia bisa diambil dimasukin ke kantong. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, si petugas lapangan ini untuk pakaiannya atas dan bawahan jangan diberikan yang ada kantungnya kayak gitu, untuk mengantisipasi kejadian yang nggak diinginkan. Kemudian setiap orang di gudang harus memiliki dan memakai identitas keamanan selama berada di gudang. Kayak tadi ya, rompi sebagai identitas, kayak gitu, topi bisa jadi. Untuk pengunjung juga harus memiliki identifikasi ya, di foto kalau perlu untuk mendokumentasi. Biasanya ada di buku tamu itu keperluannya apa kayak gitu. Jadi pengunjung harus jelas nih mengidentifikasikannya itu gimana, dia perlunya apa kayak gitu. Kemudian pengiriman. Nah, ini untuk surat ya. Kalau misalnya si customer datang mau mengirimkan barang, kita harus cek lagi nih, surat yang dia bawa ini sesuai nggak. Jangan-jangan ini barang ilegal terus dimasukin ke gudang kita. Kita kan nggak tahu ya, nanti kita yang dituntut secara hukum kalau misalnya barang ini ilegal gitu. Jadi kita harus cek lagi pengiriman barang ini sesuai nggak dengan yang perusahaan yang ada yang dia akuin, gitu, yang dia bawa. ID vendor, ya, ID vendor, dan atau identifikasi foto yang benar harus ditunjukkan. Ini juga ya. Paket dan surat yang kita harus disaring secara berkala sebelum disebarluaskan. Ini harus disesuaikan lagi. Paket yang datang ini dengan dokumentasi yang ada, ini harus disesuaikan kayak gitu. IT security, nah ini password protection ini juga harus diperhatikan kayak tadi ya. Sistem WMS itu kan nggak sembarang orang bisa akses ya, cuman hanya orang-orang yang diberi akses aja kayak si operator kayak gitu atau administrasi. Jadi sistem otomatis juga harus menggunakan akun yang private ya, disandi di password kayak gitu supaya menghindari hal yang nggak diinginkan lah. Harus kebijakan harus sesuai dengan SOP juga kayak gitu. Kalau bisa ya di IT security-nya ini diganti ini ya, perubahan kata sandi secara berkala. Jadi tiap minggu pertama, minggu kedua, atau 1 bulan sekali itu diganti sandi kayak gitu. Akuntabilitas. Jadi suatu sistem harus ada untuk mengidentifikasi penyalahgunaan teknologi informasi termasuk akses yang tidak patut. Jadi adanya gangguan perubahan data bisnis. Jadi semua pelanggar sistem bertunduk pada tindakan disclaimer yang sesuai dengan untuk penyalahgunaan. Jadi maksudnya di sini intinya sama ya. Kalau untuk keamanan IT itu harus diperhatikan benar-benar passwordnya ini harus diperhatikan. Jadi nggak semua orang akses. Kalaupun ya saya misalnya si pihak administrasi gudang bisa akses si WMS, terus supaya supervisornya juga bisa akses, terus HRD-nya bisa akses. Nah, tapi kan dari ketiga orang ini aksesnya kan nggak sama nih menunya pasti beda. Ada menu yang kalau misalnya si admin di aplikasi WMS ini dia cuma bisa masuk ke menu input data kayak gitu, cek stok kayak gitu. Kalau misalnya HRD ya bisa masuk semua, bisa masuk yang admin, bisa masuk yang supervisor. Kalaupun supervisor juga harus bisa masuk ke aksesnya dia saja kayak gitu. Jadi nggak semua bisa masuk ke akses yang sama kayak gitu. Customer evaluation. Jadi di sini ada suatu proses untuk memverifikasi informasi perusahaan dengan mengonfirmasi nama kontak, alamat surat untuk perusahaan, referensi, dan verifikasi nomor telepon. Jadi kayak tadi ya, untuk kita si customer ini harus dievaluasi, kita harus cari tahu latar belakang kedatangannya nih apa kayak gitu. Jadi kita harus memverifikasi semua informasi dari perusahaan yang ada, dari surat yang dia bawa, kita harus konfirmasi nih, oh nama kontaknya emang bener nggak sih, perusahaan ini nama kontaknya ini, alamat suratnya bener nggak sih, nomor teleponnya ini bener nggak sih di perusahaan ini gitu. Kita harus memverifikasi dulu, kita harus cek datanya dulu. Jadi informasi cek data ini harus akurat ya, harus jelas ya, karena kalau misalnya kan nggak semua customer ini kan punya etikat baik, tahu-tahu dia cuma palsu, cuma bawa-bawa nama perusahaan ini, terus membawa barang ilegal atau mau masukin barang ke gudang kita. Kalau kita nggak cek secara detail, kita nggak lihat nama perusahaannya bener enggak, nomor kontaknya bener enggak, terus alamat perusahaannya ini betul atau enggak. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak cek, lah apa yang terjadi nanti kita kalau terjadi kesalahan atau misalnya barang ini ilegal, kita bisa dituntut kayak gitu. Jadi harus
harus ada bukti tertulis, harus ada berita acara yang ditandatanganin ya hitam di atas putih, itu harus ditandatanganin dari pihak customer dan si gudangnya ini, pemilik gudang kayak gitu. Kembali lagi harus sesuai dengan SOP yang ada. Nah, kalau segelnya rusak, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu, kita cek, kita ikuti prosedur pencatatannya, kita tulis di berita acara. Kalau misalnya segel ini rusak, kita tulis rusaknya di mana, kenapa, kayak gitu. Jadi kita harus record lah semua yang kita tahu untuk keamanan di sini, untuk prosedur keamanan kita harus selalu catat, kita harus selalu record. Gitu. Ya harus konsisten, maksudnya jangan sampai lengah. Kalaupun kita lengah dikit pun, pihak customernya misalnya udah kenal banget ya sama kita, maksudnya teman dekat, kita kalau nggak konsisten cuman temen percaya gitu lah. Kalau misalnya ada kejadian yang nggak diinginkan kayak tadi, misalnya dia cuma bohong atau dia cuma mengada-ngada membawa nama perusahaan ini walaupun aslinya enggak itu, kalau kita sampai lengah sedikit pun ya adalah orang yang ingin melakukan kejahatan kalau kita nggak teliti gitu. Jadi kita harus konsisten menyesuaikan dengan SOP yang ada kayak gitu. Nah, untuk materi yang ini intinya sama sih, kita harus memperhatikan keamanan barang dan di gudang ya, kayak tadi lingkungan gudang harus diperhatikan, terus keamanan barangnya harus diperhatikan. Untuk SOP di sini patokannya satu ya, kita perhatikan ini sesuai dengan SOP. Nah, subbab yang kedua ini tentang, aku mau share screen dulu. Insiden emergency prosedur. Di sini ada prosedur dalam penanganan kecelakaan kerja. Ya, di sini ada prosedurnya. Elemennya apa aja sih yang ada di sini? Jadi yang pertama, respond to an incident. Nah, di sini ada nih insiden sama accident. Bedanya apa? Kalau insiden itu kan kejadian ya, peristiwa. Kalau accident itu kecelakaan atau kejadian kecelakaan yang benar-benar terjadi kayak gitu. Ada wujudnya lah. Kalau insiden kan cuma kejadian aja. Kalau accident ini memang terjadi kecelakaan kayak gitu. Nah, di sini ada elemennya, elemen dalam prosedur penanganan kecelakaan kerja. Yang pertama, response to an incident. Nah, jadi kita harus merespon apabila ada terjadinya kecelakaan, entah yang kecelakaan dari petugas gudang yang bawa forklift atau forkliftnya muatannya ini melebihi kapasitas, harusnya dimuatnya cuma 3 box, 4 box, dan dia muatnya sampai 8 box. Alasannya biar cepat. Nah, itu kalau dia apa ya bahasanya, kalau jomplang ke belakang, jatuh guling. Nah, itu kan bisa terjadi kecelakaan kerja ya, kalau dia ketibanan barang yang berat kayak gitu. Kita harus bisa merespon tindakan apa yang harus kita lakukan kalau ada pegawai yang terjadi kecelakaan di bidang kita. Yang kedua, kita bisa mengontrol dan membantu. Kita harus bisa mengatasi dulu. Kan misalnya nih ya, ada dua pegawai bidang. Yang satu ini ada terjadi kecelakaan kayak tadi nih, habis guling dari forklift. Nah, si pekerja satunya ini juga harus bisa mengontrol, membantu. Gimana cara mengatasi ini sih dia yang jatuh ini? Atau dia menyelamatkan barangnya dulu, atau orangnya dulu, atau forkliftnya dulu. Nah, ini harus bisa dikontrol mana yang harus dibantu dulu. Atau misalnya diselamatin dulu orangnya, terus kita baru singkirin forkliftnya atau barangnya kayak gitu. Yang ketiga, final accident, emergency process and complete records. Jadi kita harus menyelesaikan sesuai SOP ya. Jadi adanya insiden atau kecelakaan ini, emergency ya, darurat ya, benar-benar darurat, kita harus tetap menyelesaikannya sesuai dengan SOP yang ada. Semua harus memperhatikan sesuai dengan SOP. Common accident in the warehouse. Jadi kecelakaan umum yang biasanya ada di gudang. Ini sama ya materinya Bu Santi. Ini memang full bahasa Inggris. Jadi di sini aku resume aja ya poin-poinnya dalam bahasa Indonesia supaya waktu aku nerangin dan juga kalian yang baca video ini juga nggak terlalu bingung, nggak terlalu rumit. Misalnya di sini aku tetap paparin video aslinya yang bahasa Inggris, terus aku jelasin ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, nanti takutnya terjadi kesalahpahaman atau nggak paham gitu. Jadi di sini aku sedikit
translate lah dan aku ambil poin-poinnya aja dari yang disampaikan Bu Santi kayak gitu. Jadi yang pertama falls from heights. Nah, jatuh dari ketinggian. Nah, gimana ceritanya kalau bisa jatuh dari ketinggian? Ini bisa jadi ya, si petugas gudang ini waktu mau taruh barang di racking-racking yang atas itu kan racking kan tinggi tuh, tumpuk-tumpuk. Nah, bisa aja dia pakai tangga, nggak pakai forklift, terus dia kelelahan, udah capek, udah ngangkatin barang, masukin ke racking yang atas, terus dia jatuh, kepleset. Nah, ini sering terjadi di gudang. Sering terjadi di gudang. Ini yang materi disampaikan Bu Santi. Jadi di sini falls from height, jatuh dari ketinggian. Jadi dapat mengakibatkan cedera ya, kan bisa aja ya dia jatuh atau patah tulang atau berdarah ya, dengan tingkat keparahan yang paling tinggi. Ya tergantung juga sih, kalau misalnya nggak tinggi-tinggi banget ya paling cuman apa ya, memar kayak gitu. Kalau memang tingginya 3 meter, 4 meter, 7 meter, kalaupun gudangnya itu 10 meter ya kan, ya bisa aja orang itu jatuh patah tulang atau ada pendarahan atau gimana ya, kita harus mengatasinya itu dengan sesuai dengan SOP lagi gitu. Nah ini juga sering terjadi ketika seorang pekerja menggunakan tangga nih ya, kayak tadi udah aku jelasin. Jadi langkah-langkah apa sih harus diambil untuk melindungi karyawan supaya menghindari si pekerja ini nggak naik-naik ya, kan nggak memungkinkan juga tuh naik-naik, udah ada forklift kan, nggak harus naik-naik pakai tangga. Nah, harus melakukan penilaian risiko. Nah, kita harus pasang nih, kalau misalnya kita nggak beli forklift, kita harus beli kebutuhan gudang juga ya. Kalau kita nggak beli forklift, nah, pasti kan resikonya kayak gini, kalau misalnya si petugas gudang motong-motong barang berat, taruh di racking yang paling atas, kalau misalnya dia rackingnya tinggi, ya kayak gini resikonya, dia kalau kelelahan, kepleset, jatuh, cedera, gitu. Terus memberikan karyawan pelatihan yang memadai dan menempatkan peralatan pelindungan sesuai dengan tempatnya. Ya ini kembali lagi ke SOP ya. Ini kembali lagi ke SOP yang ada kayak gitu. Kemudian ada forklift truck accident. Nah, di sini forklift tuh bisa berbahaya loh, ya kan? Bisa bikin orang ini jatuh, terus bisa maaf, ada forklift truck accident. Nah, forklift bisa berbahaya nih, jadi membutuhkan perawatan juga, servis berkala. Kalau perlu ya, dilakukan perbaikan juga, karena forklift ini kan kayak kendaraan, kayak motor-motor aja perlu diservis, perlu dilakukan perbaikan secara berkala, ya kan. Forklift juga sama, atau misalnya dia perlu ganti oli, ya kan. Kalau misalnya dia pakai oli, kita harus perhatikan itu, kita ganti oli. Kita harus cek dulu misalnya ini, sekiranya kalau misalnya mau dipakai ini aman nggak ya, atau ada terjadi yang nggak hal atau nanti terjadi hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Ini rambut saya. Yang kedua, memastikan bahwa setiap pekerja yang mengoperasikan truk forklift ini harus dilatih juga dengan benar. Kita harus kasih SOP yang benar, terus harus dibiasakan dengan prosedur operasi yang benar. Jika kecelakaan ini nggak diinginkan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada slip, trips, and falls. Nah, ini kejadian yang mungkin sering terjadi di gudang ya. Tergelincir, kepleset, kesandung, jatuh. Ya, jadi kejadian yang sering terjadi ini dapat disebabkan oleh ya area yang nggak cukup nyala, kayak lampu yang nggak kelihatan remang-remang gitu. Jadi kembali lagi ke modul yang sebelumnya tadi, lampu harus terang supaya kalau misalnya ada oli yang bercacar dari forklift tadi, kembali ke forklift, di forklift tuh harus diperhatikan ya, oli yang perlu diganti nggak, ada yang bocor nggak. Kalau misalnya dia bocor nih, kalau lampunya di sini nggak terang, dia kan bisa mengakibatkan si petugas gudang yang lainnya ini kalau misalnya jalan ke situ nggak kelihatan, dah lelah, kepleset, jatuh, kesandung ya toh. Jadi harus perhatikan lagi di sini. Cairan yang lain yang tumpah di lantai juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kita seorang petugas gudang melihat nih, oh ada oli bercacar dari forklift ini. Nah, apa kita membiarkan gitu aja olinya? Apa kita pel atau kita ambil lap atau kita guyur pakai air? Nah, kalau misalnya nggak ada orang di sekeliling, nah kita cari cara lain, misalnya kita pasang tanda bahaya atau misalnya kita kasih
eh, tali kuning atau garis kuning, atau misalnya kita kasih apa kayu atau apa ya untuk menandai bahwa ini tuh bahaya, jangan lewat sini kayak gitu. Terus ini untuk lantai yang nggak rata, anak tangga atau punggung, misalnya ada kayak polisi tidur itu. Nah, kalau nggak sih misalnya gudangnya ini agak ada anak tangganya ya, kita harus perhatikan juga waktu waktu mau misalnya pintu inbound itu kan nggak langsung datar masuk ke gudang. Misalnya ada dia harus turun satu tangga atau naik satu anak tangga. Nah, kita harus kasih tulisan awas tangga atau dari jarak berapa meter kita harus kasih tanda bahwa oh ini tuh ada anak tangga loh, hati-hati kayak gitu, supaya dia nggak kok jalannya fokus gitu terus kesandung jatuh karena nggak lihat oh di situ ada anak tangga nggak kelihatan kayak gitu. Jadi harus dikasih rambu-rambu, harus dikasih perhatian, awas ada anak tangga, jalannya hati-hati kayak gitu. Pastikan lantai tetap bersih, bebas dari halangan, penerangan yang tepat ya ini ya lampunya harus diperhatikan jangan remang-remang. Nanti masa di gudang lampunya remang-remang. Perlindungan anti slip ya diterapkan ke lantai, maksudnya kayak karet gitu ya supaya nggak licin di lantainya gudang itu kan kayak cor ya. Kalau misalnya kena oli kan licin kepleset, nah itu bisa dikasih anti slip. Setiap bahaya juga harus ditandai kayak tadi dikasih tanda supaya jelas atau dikasih pagar kain kuning atau benang atau dikasih kayu kayak gitu. Virus kebakaran ini sering ya. Nah di sini uh, paling penting sih dikasih kayak alat kebakaran itu di gudang harus penting karena kita kan nggak tahu kejadian yang ada di gudang ini kayak gimana ya, atau misalnya dia ada yang nekat merokok atau biasanya sih di gudang sih dilarang merokok ya, dilarang merokok. Nah ini bisa juga disebabkan oleh penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Nah ini kembali lagi ke modulku yang kedua, kita harus perhatikan lagi nih marking and labeling di sini masih sangat dipakai. Jadi kita harus di gudang ini untuk menghindari kebakaran ini kita harus juga memperhatikan barang ini tuh diperlakukan kayak gimana ya toh. Kalau barang ini nih kayak gini mudah terbakar, kita kan juga harus kasih marking, oh barang ini mudah terbakar atau cairan ini mudah terbakar atau ini mengandung gas. Ya kayak gitu. Ataupun listrik yang ada di gudang. Entah itu listriknya apa? Putus, longgar atau konslet, ini harus diperiksa lagi. Menyebabkan kalau listrik konslet kan bahaya ya. Kayak gitu. Terus melakukan inspeksi gudang reguler untuk memastikan tidak ada bahaya seperti itu keluar. Mohon maaf ini translate-nya agak nyeleneh tapi intinya tetap sama. Jadi kita harus mengidentifikasi gimana caranya. Kalau misalnya ada kebakaran kita harus identifikasi masalah kenapa bisa terjadi kebakaran. Kita cari solusinya. Kalau misalnya kebakaran kita harus pasang apa untuk mengantisipasi itu ya, pasang ngasihin untuk yang pemadam kebakaran itu gitu. Terus kita panggil ke pihak yang berwenang, pihak yang bisa mengatasi hal ini, misalnya telepon pemadam kebakaran atau kita lapor ke HRD atau supervisor kayak gitu. Racing accident ini kecelakaan yang sangat fatal ya. Kecelakaan yang sangat fatal dan menyebabkan kematian ini sangat sungguh mengerikan karena kita kan nggak tahu ya di gudang ini kerjanya kayak gimana. Nah untuk mengantisipasi hal yang nggak diinginkan tadi kita kembali lagi sesuai dengan SOP bekerjanya kayak gitu, memberikan pelatihan, memberikan training kepada tenaga kerja tentang cara menggunakan alat berat ini penting ya. Jadi catatannya di sini tiap petugas gudang yang bawa forklift itu nggak sembarangan bisa bawa forklift ya. Jadi harus ada pelatihannya, harus ada oh dia mampu nggak bawa forklift ini dengan muatan segini, dengan kapasitas segini, ya dengan jarak tempuh sekian. Mampu nggak, kita harus ngetes, kita harus training, kita harus kasih pelatihan kepada si calon pengemudi atau si driver forklift ini. Jadi segala barang yang berat ini kan mungkin jatuh ya. Jadi harus diamankan dengan barang, harus diamankan dengan benar. Si petugas forkliftnya ini harus waktu menata barang ke racking, waktu put away meletakkan barang itu juga harus diamankan dengan benar supaya nggak jatuh barangnya waktu ngangkat terus ternyata belum pas tempatnya udah dilepas forkliftnya terus jatuh kan nanti mengakibatkan kecelakaan kerja. Terus yang terakhir, pemilik gudang harus menyediakan kepada tenaga kerja seperti APD. Nah, ini sangat penting ya.
Selain memperhatikan SOP, kita pemilik gudang harus memperhatikan APD, alat pelindung diri. Kalau sekarang di masa pandemi COVID-19, APD yang kita lihat kan seperti itu secara umum. Nah, untuk di gudang, paling penting ini adalah tutup kepala nih, topi. Kita harus bisa melindungi kepala, ya. Karena kepala ini kan riskan ya, kalau kejatuhan apa-apa kan nanti kalau misalnya dia kendaraan atau misalnya dia ya kayak gitulah, itu harus diperhatikan. Jadi kita harus kasih minimal inilah sepatu boot yang kalau saya pernah tahu itu kalau yang di gudang itu agak berat sih ya sepatu bootnya untuk alas kaki itu sama topi itu biasanya paling diperhatikan itu dua hal itu ya, sepatu boot atau alas kaki yang memadai dan topi pelindung untuk pelindung kepala. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk merespon adanya insiden atau insiden yang ada di gudang atau kecelakaan kerja di gudang itu kita harus responnya kayak gimana? Nah, yang pertama kita harus ikuti dulu, tetap ikuti prosedur darurat tempat kerja. Kita harus perhatikan lagi, kita kembali ke SOP masing-masing gudang. Kalau misalnya dia terjadi kecelakaan kerja, apa yang harus kita lakukan pertama? Ataukah lapor, ataukah kita langsung tolong dia? Kalaupun mau tolong dia, kita harus identifikasi dulu nih, dia ini jatuhnya kenapa? Kalau misalnya jatuh dari ketinggian, kita kan nggak tahu nih kalau misalnya dia ada patah tulang. Kalau kita langsung tolong, terus misalnya dia masih ada harapan untuk tangannya ini nggak patah, terus kita tolong, habis itu tangannya nggak bisa diselamatkan atau memang patah, nah itu kan kesalahan lagi kalau kayak gitu. Jadi kita harus ikuti prosedur sesuai dengan yang ada di gudang. Kita identifikasi dulu, kita jangan buru-buru untuk menolong ya, walaupun kita sebagai misalnya sama-sama petugas gudang ada temennya yang jatuh, itu kan pasti kan rasa empatinya mau tolong itu kan pasti dia jatuh langsung ditolongin lah. Jangan ditolongin dulu, kita identifikasi dulu nih. Dia jatuhnya kenapa, sebabnya apa itu. Terus kalau misalnya kita tolong nanti akibatnya apa? Kalau misalnya dia jatuh atau tulang terus kita tolong malah jadi tangannya nggak bisa, harusnya dia nggak jadi patah tulang beneran, itu kan nanti kan jadi beresiko merugikan kita dan merugikan si korbannya itu. Jadi kita harus mengidentifikasi lagi bahaya, resikonya apa. Nah, kita harus meminta bantuan dulu ke personel terkait yang paham dengan hal ini. Kita lapor ke ahli K3 kalau misalnya di gudang ini ada si ahli K3 ya yang sudah bersertifikasi kayak gitu. Kita harus laporkan dulu. Jangan kita langsung turun tangan ya, jangan langsung ya boleh sih nolong, cuman kita kan tetap mengidentifikasi dulu, takutnya ada hal-hal yang nanti malah menjadi risiko bersama kayak gitu, menghindari hal itu aja. Control and assist at accident or emergency site. Jadi kita harus kontrol dan membantu di lokasi kecelakaan atau kecelakaan kerja di gudang ini. Kontrol dan lindungi korban. Ya, kita kontrol dulu. Kalau misalnya dia pendarahan, ya kita atur dulu, misalnya pendarahannya di kaki ya kita harus kasih kain di atas yang berpendarahan kayak gitu biar darahnya nggak keluar banyak, sampai menunggu petugas yang datang, petugas medis ataupun misalnya ada ahli K3 ya kita harus menunggu si ahli K3 ini datang dan menolong si korbannya ini kayak gitu. Terus memberikan bantuan kepada orang yang terluka dalam batasan tugas dan tanggung jawab perawatan dan prosedur tempat kerja, ini juga sama ya kayak tadi. Bekerja sama dengan otoritas terkait di lokasi. Intinya sama ya, waktu bekerja di gudang kalau misalnya ada kecelakaan kerja kita harus perhatikan sesuai SOP dan kita minta tolong aja, kita minta bantuan untuk menolong korbannya ini, jangan kita tangani sendiri kayak gitu. Finalist accident emergency process and complete record. Nah, jadi di sini tukar informasi yang relevan ya sesuai dengan prosedur. Jadi informasi yang kita dapat, kita tahu korban ini jatuh karena apa? Oh, jatuh dari forklift atau waktu dia taruh atau waktu dia put away di racking, terus pakai tangan jatuh kepleset atau dia kebentur. Nah, kita harus memberikan informasi yang relevan, yang sesuai dengan prosedur tempat kerja kita, dengan SOP yang ada. Kemudian kita laporkan ya, setelah kita tahu kayak gitu, kita tahu informasinya, kita dokumentasikan kan, kita catat, kita record. Kalau udah selesai, udah komplit recordnya, udah bener-bener misalnya kita saksi mata ini udah kita catat dengan benar sesuai, kita laporkan ke IHSE, ke pihak Health Safety Environment, si ahli K3 ini, ya, atau kepada personal resmi, supaya bisa
tangani kayak gitu. Mungkin di sini intinya lebih ke penanganannya. Kalau tadi ke kejadiannya kayak gitu. Nah, ini yang modul subbab kedua. Ini yang terakhir nih. Kita membahas untuk yang K3. Nah, K3. Oke, K3. Jadi di sini saling berkesinambungan ya. Tadi kita memperhatikan prosedur keamanan di gudang barang itu kayak gimana, terus merespon adanya kecelakaan kerja kayak gimana. Nah, di sini menerapkan K3, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kegiatan ekspor impor atau gudang. Nah, kecelakaan, bahaya dan resiko. Apa sih ini? Kecelakaan ini adalah, jadi kecelakaan ini kan suatu peristiwa yang tidak diduga, yang nggak diinginkan, terus tiba-tiba datang secara mendadak itu toh, terus dapat mengakibatkan korban, ya korban harta benda, manusia atau penyakit ya, atau hal apapun yang terjadi dari kecelakaan. Terus bahaya. Bahaya ini adalah faktor-faktor atau sifat yang ada pada suatu kondisi dan tindakan atau perilaku dari interaksi yang berpotensi dapat menyebabkan kecelakaan dan berdampak buruk terhadap keselamatan atau kesehatan manusia. Terus yang terakhir adalah resiko. Resiko ini adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat dari proses kejadian yang akan datang. Resikonya apa kayak gitu. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja di sini berbeda. Kalau keselamatan kerja, sebuah kondisi di mana para karyawan ini bisa terlindungi dari cedera atau dari kecelakaan ya, yang disebabkan dari berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaannya, menyangkut ini ya pribadinya kalau keselamatan kerja. Kalau kesehatan kerjanya ini kan kondisi kalau karyawan ini punya penyakit enggak, dia sakit, dia sehat enggak kayak gitu. Tujuan diterapkannya K3, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita oleh si korbannya ini, ya. Terus yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Kalau mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita, itu misalnya kalau misalnya ini ya si petugas gudang, kita bisa mencegah adanya kerugian fisik. Kalau misalnya ada K3 kan kita bisa tahu nih supaya dia terhindar dari fisiknya ini. Kalau dia kecelakaan kayak gitu kan bisa terhindar. Terus menghemat biaya premi asuransi. Kalau misalnya ada asuransi, kita bisa asuransikan, asuransi kesehatan kayak gitu. Terus mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Tindakan K3 ini sama kayak yang modul yang sebelumnya ya, subbab yang tadi ya, yang tentang accident tadi, tentang kecelakaan itu juga ada K3. Kita identifikasikan dulu bahayanya apa kalau kita tolong dia. Resikonya apa kalau kita misalnya langsung tanganin sendiri tanpa kita minta bantuan orang lain. Terus tindak lanjutnya kayak gimana gitu. Kita harus lakukan pengendalian juga. Nah, ini APD yang tadi ya, alat pelindung diri. Jadi ya APD ini sangat penting untuk dalam K3 ini kan untuk melindungi keselamatan pekerja sendiri ya. Keselamatan kerja ini sangat penting, kayak topi ataupun sepatu boot, kalau perlu rompi ya pakai rompi. Jadi di sini sarana atau alat yang digunakan oleh si pekerja ini yang dipakai di tubuh supaya melindungi sebagian atau seluruh tubuh pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan dari kemungkinan bahaya ya atau adanya kecelakaan kerja, untuk mengantisipasi kecelakaan kerja yang terjadi ke petugas gudangnya ini. Nah, tujuan, fungsi, dan jenis APD. Tujuannya ya melindungi dari bahaya, dari kecelakaan kerja, terus membatasi dari bahaya, intinya ya untuk melindungi dari bahaya. Fungsinya melindungi seluruh tubuh. Dari kepala, tangan, muka, mata, semua kan terlindungi kalau kita pakai APD. Pakai topi, kepala terlindungi. Pakai rompi, badan pun terlindungi. Pakai sepatu boot, kaki terlindungi, ya kan? Semua terlindungi. Nah, jenisnya hanya untuk melindungi pekerja. Jadi nggak hanya untuk bahaya aja ya, tapi kita mengukur resiko. Jadi tiap APD itu kan jenisnya beda-beda. Kayak gitu. Sudah selesai. Oke.
Mohon maaf apabila masih ada salah kata atau salah penyampaian ya. Mungkin yang bisa saya pahamin itu dari materinya Bu Santi yang di modul ke-6 ini. Ke-6 ya. Ke-6 ini memang banyak sih ya. Intinya sama. Harus memperhatikan prosedur keamanan yang harus dilakukan di gudang itu gimana. Kalau kemarin kan aku ngejelasin di gudangnya harus disiapin layout dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini diterangin untuk keamanannya dari CCTV, dari segi sirine, alarm, semua pagar ya. Dan di dalamnya juga harus dikasih keamanan, nggak hanya keamanan di luar gudang, tapi di dalam gudang juga harus dikasih keamanan kayak tadi ya, APD, harus ada SOP, harus ada apa untuk penanganan kalau ada insiden kecelakaan kerja itu gimana. Nah, mungkin intinya di modul yang ke-6 ini itu. Untuk materi selanjutnya, modul selanjutnya masih ada 2 modul lagi ditunggu ya, karena 2 modul ini udah modul terakhir. Setelah 2 modul ini, mungkin saya belum bisa menyampaikan materi lagi karena ini untuk sebuah kayak portofolio, jadi saya harus bikin presentasi ulang, harus bisa menerangkan ulang apa yang sudah saya dapat di materi LAO dari pelatihan minggu pertama sampai minggu keempat. Kita harus bikin video seperti ini. Nah, mungkin di modul yang ke-6 ini, di video kali ini, cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa dipahamin, semoga bisa dimengerti ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, atau misalnya ada saran ataupun kritik, bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih ada salah kata atau salah pengucapan. Selamat menikmati video ini. Kalau belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Selamat sore, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.